Ke Bang Doli terlebih dahulu. Kita sudah menyimak konvers di DPP kemarin, namun sepertinya publik masih sulit sekali mencerna begitu apa sebenarnya yang terjadi dan apa alasan sebenarnya. Anda sendiri sejak kapan mengetahui Pak Airlangga Hartarto punya keinginan untuk mundur, Bang Doli? Ya, seperti yang saya juga pernah jelaskan kemarin ya pada saat setelah press conference itu, saya kan eh, tahu pada saat Pak Erlangga mengundurkan diri itu pada Sabtu malam ya. Nah, pada saat saya waktu itu ada di Pontianak. Nah, terus pagi-pagi hari Minggu kita dapat kontak dari Pak Erlangga suruh kembali ke Jakarta dan langsung ke rumah. Nah, di sana sudah ada keluarga yang berkumpul ya, keluarga Pak Erlangga, dan sudah diputuskan bahwa beliau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri menjadi ketua umum dari Partai Golkar. Dan setelah itu kemudian dilakukanlah perekaman video yang kemudian beredar dan rilisnya disampaikan ke publik. Jadi sebenarnya saya kira yang paling tahu, dan memang ini alasannya sangat personal ya, sangat pribadi, bahwa pengunduran diri Pak Erlangga itu karena memang alasan yang sangat pribadi. Jadi tidak pernah disounding sebelumnya? Belum, tidak pernah, karena kan ya kami kan juga sedang konsentrasi juga kan menghadapi pilkada. Ya, saya hampir setiap hari di DPP itu mengurusi soal persiapan pilkada di 508 dan kemudian 15 kabupaten kota dan 37 provinsi. Ya. Jadi kita selama ini konsentrasi dengan kerja kita masing-masing, termasuk Pak Erlangga juga kan selain jadi ketua umum juga adalah Menko Perekonomian. Jadi kita saling sama-sama tahu bahwa kita sedang fokus di tugas kita masing-masing. Gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, begitu Bang Doli? Kenapa? Ini sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Apa yang ada di benak Anda pada saat Anda pertama kali mendengar keputusan ini? Ya, saya waktu itu ya memang terus terang agak terkejut ya. Tetapi setelah dijelaskan ya, dan kami dipanggil ada 4-5 orang waktu itu, Pak Erlangga menjelaskan bahwa apa pertimbangan kenapa harus mundur ya. Waktu itu beliau menyampaikan ini untuk kepentingan pribadi Pak Erlangga, untuk kepentingan keluarga beliau ya, dan juga untuk kepentingan Partai Golkar serta bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada kami. Oke, baik, kalau begitu saya beralih ke Bang Doli untuk menanyakan begitu, apakah yang disampaikan oleh Pak Umam tadi itu dirasakan oleh Bang Doli yang sekarang ini masih berada di internal partai dan menyiapkan besok rapat pleno yang akan menyikapi soal permintaan mundur dari Pak Airlangga Hartarto ini sebagai ketua umum, Bang Doli? Iya, kami menyikapinya secara organisatoris ya. Jadi ketika seorang ketua umum itu mengundurkan diri, maka kemudian harus diproses untuk mencari ketua umum yang baru. Nah, tahapan-tahapannya memang sudah diatur dalam organisasi kita, ya, bahwa setelah pengunduran diri itu kemudian nanti disahkan di rapat pleno yang insya Allah akan dilaksanakan besok malam, dan kemudian ditetapkan, dibahas di situ siapa yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum yang tugasnya adalah melaksanakan persiapan pelaksanaan Munas secepat mungkin hingga nanti terpilih jadi ketua umum yang definitif. Nah, jadi sebetulnya kami sudah mengatur sedemikian rupa karena partai ini kan partai yang punya pengalaman, partai besar, partai tertua juga hari ini sampai 60 tahun di tahun 24 ini. Semua sudah diatur, kalau ada masalah tentu ada exit way-nya yang semua diatur dalam peraturan organisasi. Yang kedua, bahwa selama ini memang salah satu kebesaran yang dimiliki oleh Partai Golkar adalah kepemimpinan yang dijalankan itu bersifat kolektif kolegial. Jadi kalau misalnya salah satu pimpinan kita berhalangan, tentu ada mekanisme organisasi yang lain yang juga bisa mengambil alih tugas-tugas yang terbagi ya dari semua pembagian wakil ketua umum, pembagian bidang dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya saya tidak bisa berspekulasi ya. Apakah kemudian partai ini tadi seperti yang disampaikan ada pembajakan dan segala macam. Nah, yang kami rasakan saat ini sampai saat ini ya, alhamdulillah roda organisasi ini tetap berjalan. Saya setiap hari masih di DPP mengurusi tugas-tugas, terutama saya sebagai Koordinator Pemenangan Pemilu yang sekarang menghadapi pilkada.
Mm. Nah, itu kemudian juga variabel yang sempat disampaikan juga begitu oleh Pak Umam yang menyebabkan mungkin terjadinya konsolidasi kekuasaan, kemudian juga ada tekanan mungkin yang menyebabkan sampai dengan Pak AH ini atau Airlangga Hartarto ini harus mundur gitu dari jabatannya. Tadi sempat disebut ada variabel hukum, ada variabel pilkada. Mengenai dua poin tadi, Anda ingin mengomentari soal dua hal itu? Ya, kalau soal masalah hukum, saya kira saya Bang Doli? tidak punya kapasitas soal kalau berkaitan dengan soal sangat personal gitu. Dan yang tahu benar atau tidak itu, kalaupun misalnya tadi disasar misalnya ke Pak Erlangga, mungkin yang tahu Pak Erlangga. Dan saya kira kalau dari apa yang dijelaskan kemarin oleh Pak Erlangga pada kami, beliau tidak mengisyaratkan ya ada hal itu yang terjadi dalam diri beliau. Nah, yang kedua adalah soal pilkada. Sejauh ini kami juga baik-baik saja. Kami tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Kami sudah merampungkan sekian daerah. Kalau dari Partai Golkar, kita sudah merampungkan ada 22 calon gubernur dan wakil gubernur, ada 328 ya, kabupaten kota dan kabupaten kota, yang itu semuanya bekerja sama dengan semua partai politik, terutama kami prioritaskan dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Nah, apalagi kalau yang strategis terakhir di Jawa Barat dan di Jakarta, kita sudah punya kesepakatan bahwa di Jawa Barat kita sama-sama mengusung Saudara Deddy Mulyadi, dan di Jakarta kita mengusung Saudara Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari soal kalau dilihat dari perspektif persiapan pilkada, kaitannya dengan soal komunikasi hubungan dengan partai politik yang lain, khususnya Koalisi Indonesia Maju, sejauh ini so far bagus-bagus dan baik-baik saja berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik, Bang Doli. Mungkin bisa diceritakan proses berikutnya di DPP. Tadi sempat disampaikan ada beberapa indikasi yang mungkin kemudian bisa mengindikasikan apakah kedaulatan partai ini masih bisa ditegakkan atau tidak. Terkait dengan apa yang akan terjadi besok dan kemudian dengan Munas atau Munaslup, itu seperti apa kira-kira skenario yang sekarang sedang disiapkan? Ya, tentu saya kira wujud dari kedaulatan Partai Golkar ini adalah bagaimana apapun keputusan yang diambil nanti itu berdasarkan keputusan dari internal kami sendiri, ya. Jadi masa depan, proses perjalanan partai ke depan ini ditentukan oleh keluarga besar atau warga Partai Golkar secara keseluruhan, dan itu sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi kami. Makanya besok rencananya kita akan laksanakan rapat pleno, di mana rapat pleno itu agendanya dua. Yang utama, ya, yang pertama adalah membacakan dan kemudian menerima ya surat pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, dan kemudian kita menyepakati siapa yang akan kita tuju sebagai pelaksana tugas Ketua Umum. Nah, setelah itu baru pelaksana tugas Ketua Umum itu mempersiapkan waktu dan kemudian bentuk panitia untuk melaksanakan atau menggelar Munas luar biasa untuk memilih Ketua Umum secara definitif. Oke, akan seberapa alot penunjukan PLT ini? Artinya kalau kita melihat sebenarnya siapa-siapa saja yang berhak, paling tidak ada 11 nama atau 12 nama waketum gitu yang sebenarnya berhak gitu untuk ditunjuk sebagai PLT. Ini nanti prosesnya akan seperti apa, Bang Doli? Ya, saya sih berharap sebetulnya kita bisa mencapai musyawarah mufakat ya. Toh ini juga bukan PLT itu kan tugasnya juga tidak terlalu lama ya. Cuma hanya mempersiapkan mengantar Munas, dan kalau kita sepakat hitungan hari kan cuma berapa hari aja. Jadi sebetulnya tidak perlu terlalu alot, dan kalau ditanya siapa yang berhak dalam ADRT itu sebetulnya pengurus ya. Pengurus DP Partai Golkar itu semua punya hak untuk bisa menjadi pelaksana tugas. Nah, tetapi kemudian memang selama ini ya kita ada pembagian tugas, pendelegasi dan kewenangan ya. Setelah ketua umum itu ada wakil ketua umum yang sekarang jumlahnya 11. Lazimnya memang selama ini di antara para wakil ketua umum yang ada. Walaupun kalau pembagian tugas, fungsi dan pokoknya ya sebenarnya ini domainnya teman-teman di Korbit Kepartaian ya, wakil ketua umum bidang Korbit Kepartaian. Tapi kalau dalam aturan siapa saja boleh ya, selama dia pengurus itu bisa menjadi pelaksana tugas ketua umum.